Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV Citra Raya yang dirahmati Allah Rabbul Alamin. Tema tausiah kita pada kali ini adalah hikmah di balik puasa ular, ayam, dan ulat. Puasa merupakan aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk hidup, dari manusia sampai dengan binatang. Di antaranya adalah ular, ayam, dan ulat. Mari kita simak hikmah dari puasa ketiga binatang tersebut. Yang pertama, puasanya ular. Ular termasuk binatang yang melakukan puasa. Puasanya ular dimulai ketika dia melakukan sahur, atau saat ular memakan mangsanya. Setelah itu, biasanya ular tidak melakukan aktivitas apa-apa. Sang ular akan mencari tempat bersembunyi, lalu ia diam saja. Pada saat berpuasa begini, biasanya ular menjadi penyabar, tidak mudah marah oleh godaan atau gangguan kecil. Ular saat sedang berpuasa menjadi berkurang galaknya dan berkurang ganasnya. Namun setelah puasa berlalu atau setelah mengakhiri puasanya, maka ular akan berganti kulit. Hikmah yang bisa diambil dari puasanya ular adalah setelah berpuasa, ular tetaplah ular. Ia tidak mengalami perubahan fundamental pada sifat dan karakternya. Mungkin ia menjadi lebih penyabar saat berpuasa, tetapi setelah selesai masa puasanya berlalu, maka ular tetaplah ular, sebagaimana lazimnya yang galak dan ganas. Bila dalam puasa kali ini kita hanya baik, kita hanya penyabar di bulan Ramadan saja, tetapi kita tidak mampu mempertahankannya setelah Ramadan berlalu, maka puasa kita tersebut identik atau sama saja dengan puasanya ular. Kedua, puasanya ayam. Ayam juga melakukan puasa ketika ia harus mengerami telurnya. Saat itu ayam tidak makan, tidak minum selama mengeram. Bahkan ayam tidak beranjak dari tempatnya sama sekali. Begitulah cara ayam berpuasa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasanya ayam? Sebagaimana ular, sebelum dan sesudah berpuasa, ayam tetaplah ayam. Ia tidak mengalami perubahan, tetapi justru objek lain yang berubah karenanya. Sang telur berubah menjadi anak ayam. Bisa jadi puasa kita
mirip dengan puasa ayam. Karena kita tidak sungguh-sungguh berpuasa, atau bisa saja puasa kita karena pamrih duniawi, karena ingin dilihat atau tidak enak dengan tetangga, karena tidak enak dengan teman kerja, karena tidak enak dengan teman sekolah, dan lain sebagainya. Maka pada dasarnya tidak terjadi perubahan besar dalam diri kita. Meskipun mungkin saja karena melihat kita sedang berpuasa, orang-orang lain di sekitar kita menjadi segan melakukan ketidakbaikan. Artinya, pada dasarnya kita sendiri tidak mengalami perubahan. Justru orang-orang lain yang berada di sekitar kita yang berubah karena melihat kita berpuasa. Bila demikian yang kita jalani, maka puasa kita adalah sama saja atau sama dengan tipenya puasa ayam. Yang ketiga, puasa ulat. Ulat memang binatang menjijikkan. Begitulah umumnya kita melihat binatang ini. Keberadaannya membuat kita tidak merasa nyaman. Bukan itu saja, ulat juga menjengkelkan. Karena dimanapun dia berada, selalu membuat kerusakan. Bila ia tinggal di daun, rusaklah daun itu. Bila ulat tinggal di buah, rusaklah buah itu. Bila ia tinggal di batang, rusaklah batang itu. Bila ia tinggal di akar, rusaklah akar itu. Pokoknya dimanapun ulat berada, hanya kerusakanlah yang dia perbuat. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak memiliki sifat-sifat yang demikian ini, di mana keberadaan kita selalu membuat kerusakan dan keonaran, sehingga tidak disukai orang lain. Oleh karena itu, kita perlu selalu melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan keberadaan kita selalu menimbulkan kerusakan atau selalu menimbulkan keresahan. Misalnya dalam bergaul, sering kita mengajak orang lain bergibah, membicarakan kejelekan orang lain. Maka dalam hal ini, pada dasarnya kita telah mengajak partner bicara kita, orang yang kita ajak bicara tersebut, melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Inilah salah satu contoh keberadaan kita membuat orang lain rusak. Pemirsa Al-Hikmah TV Citra Raya yang dirahmati Allah Rabbul Alamin, marilah kita ikuti kelanjutan cerita ini, tausiah ini pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.